Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 985-987. Saat ini, gadis berbaju ungu di Kota Langit tidak ingin membunuh semua orang yang menganut agama Buddha dan Tao di luar gerbang. Tentu saja, dengan adanya biksu Tianqi di sana, dia tidak dapat melakukan ini. Sekarang gadis berbaju ungu hanya menuruti perintah Kevin Ye dan mengulur waktu. Adapun mereka yang menganut agama Buddha dan Tao di luar pintu, Kevin Ye secara alami akan mengurus mereka. Jadi dia sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, saat ini ada 6 Ding dan 6 Jia langit dan bumi yang kembali ke susunan Yuan di Kota Langit. Saya tidak dapat membayangkan bahwa dua aliran agama Buddha dan Tao di dunia tidak dapat menahannya. Melihat gadis berbaju ungu bergegas keluar untuk sementara waktu, dia jatuh lagi. Howard Zhang, Michael Liu dan Tommy Ye semuanya mengelilingi kota di langit. Michael Liu, khususnya, sangat ingin mencoba saat ini, dan suasana hatinya gembira sekaligus gelisah. Baiklah, bagaimana kabarmu? Apakah para biksu di gerbang sudah pensiun? Gadis berbaju ungu itu terkekeh, dan matanya yang menawan melirik Liu Ming dan berkata, adik kecil, sepertinya kamu sangat bersemangat. Kenapa? Apakah kamu ingin keluar dan mencoba cara mereka? Mendengar lelucon gadis berbaju ungu itu, Michael Liu dengan cepat menciutkan kepalanya, penuh dengan garis-garis hitam. Sebaliknya, Tommy Ye berkata dengan sungguh-sungguh saat itu, orang-orang di luar pintu itu adalah semua orang yang tinggal di gerbang tersembunyi surga timur dan agama Buddha dan Taoisme. Bagaimana mereka bisa datang ke sini tanpa alasan? Bolehkah aku minta maaf karena saudaraku mengadakan festival bersama mereka? Sebenarnya, pertanyaan ini telah lama terngiang di benak Tommy Ye, tetapi Tommy Ye tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertanya. Bagaimanapun, baik Kevin Ye maupun Lin Sailing sedang menutup diri saat ini, jadi Tommy Ye tidak dapat menangkap seseorang untuk sampai ke dasar masalah ini. Sekarang setelah dia akhirnya merasa kesulitan melihat gadis berbaju ungu itu, Tommy Ye tentu saja ingin menanyakan yang sebenarnya. Gadis berbaju ungu itu terkekeh, liburan. Jika menangkap Zentian, pemimpin Kunlun, adalah sebuah festival. Apa? Maaf. Dia menahan pemimpin Kunlun. Mendengar gadis berbaju ungu itu berkata demikian, wajah Tommy Ye langsung menjadi jelek, bahkan menakutkan. Siapa pemimpin Sekte Kunlun? Dia adalah pemimpin seluruh Sekte Tao Timur. Tommy Ye sekarang akhirnya tahu mengapa dua aliran Buddha dan Tao di Timur masih berpegang teguh pada Kota Langit dengan begitu banyak pintu surga yang tersembunyi. Akarnya ada di sini. Namun, dibandingkan dengan Tommy Ye, Howard Zhang sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Saat ini, Howard Zhang hanya ingin tahu apakah orang-orang di luar itu telah kembali. Tatapannya menyapu gadis berbaju ungu itu. Tampaknya Howard Zhang tidak terlalu takut dengan rubah di depannya, dia hanya bertanya, apakah mereka mundur? Kata-kata Howard Zhang hanya beberapa kata, tetapi sangat kuat. Mata indah gadis berbaju ungu itu menatap Howard Zhang, tetapi tidak semenarik Wang Liu Mingchuan, tetapi sangat berhati-hati dan bahkan bermusuhan. Sebenarnya, ini juga akal sehat. Siapa yang membiarkan Howard Zhang berlatih keterampilan wushu? Di zaman kuno, Lik adalah musuh alami, jadi gadis berbaju ungu akan waspada terhadap Howard Zhang. Namun, emosi bermusuhan ini hanya ada di alam bawah sadar. Gadis berbaju ungu tahu bahwa Howard Zhang adalah milik Kevin Ye. Dia dalam keadaan kesurupan dan masih berkata, mundur. Di mana begitu mudah untuk kembali. Orang-orang di gerbang itu telah berlatih Taoisme selama ribuan tahun. Mereka lebih berbakat daripada manusia. Saya khawatir mereka tidak akan mundur sebelum Sang Xian keluar dari celah. Saya hanya bisa menunda ritme mereka sebanyak mungkin. Saya berharap Sang Xian bisa keluar dari celah secepat mungkin. Kata-kata gadis berbaju ungu itu tampaknya membangkitkan kecemasan di hati semua orang lagi. Pada saat itu, banyak mata mulai terangkat lagi, lalu menatap ke jendela kamar Kevin Ye. Pada saat ini, di luar jendela kamar Kevin Ye, kekuatan sihir merah terang masih terus membeku dan menyebar, yang tampaknya tidak berhenti. Di luar Kota Langit, setelah pembaptisan gelombang serangan dan pembaptisan kembalinya susunan langit dan bumi di 6 dinasti Ding dan 6 Jia, seluruh orang Buddha dan Taoisme tidak memiliki korban, tetapi mereka juga ketakutan untuk waktu yang lama. Awalnya, orang-orang ini berpikir bahwa berurusan dengan Kevin Ye kecil hanyalah masalah penangkapan langsung, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu sangat sulit sehingga mereka bahkan tidak dapat memasuki kediaman orang lain di tengah malam. Ini benar-benar tipuan besar di dunia.
Pada saat ini, meskipun para master dari dua aliran Buddha dan Taoisme masih dapat berdiri, satu persatu mereka terengah-engah. Bagaimanapun, itu terlalu berbahaya. Di satu sisi, mereka dalam keadaan pikiran, di sisi lain, mana mereka dikonsumsi secara berlebihan. Jadi pada saat ini, wajah para guru yang disebut saleh ini tidak terlalu cantik. Setelah ketenangan yang aneh, Biksu Qibao dan Taois Kingsu akhirnya tidak bisa duduk diam. Secara khusus, Pendeta Tao Kingsu memiliki tugas yang harus dilakukan saat ini. Jika dia tidak dapat membunuh Kevin Ye dan menghancurkan kota langit, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Sang Feng. Jadi setelah menarik napas, Pendeta Tao Kingsu mendatangi Biksu Tianqi, dan kemudian dengan hormat membuat Cishu, berkata, "Guru, ada susunan untuk menjaga kota di langit, dan ada setan Zun di luar. Menurut pendapat Anda, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Kingsu adalah orang yang licik. Saat ini, dia tidak langsung memerintahkan Biksu Tianqi untuk terus menyerang. Sebaliknya, dia bertanya dengan sopan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Di satu sisi, dia sangat memuji Biksu Agung Tianqi. Di sisi lain, dia tampak sangat rendah hati dan saleh, dan tidak menyinggung perasaannya. Dalam menghadapi pertanyaan lembut Taois Kingsu, Biksu Tianqi benar-benar dalam dilema. Sekarang kota langit seperti menggantung kartu pengecualian yang tinggi. Jika pihak lain tidak keluar untuk bertarung, mereka tidak bisa bertarung. Anda mengatakan itu membosankan. Kiamat saat ini, wajah juga wajah tidak tahu harus berbuat apa. Sebaliknya, itu adalah Biksu Tujuh Harta di satu sisi. Seluruh orang itu tampak seperti sedang berlumuran darah dan berkata kepada Kingsu, tidak ada keraguan tentang ini. Kevin Ye, si iblis, berkolusi dengan Yang Mulia Iblis di depannya, dan setelah pertumpahan darah di Gunung Maoshan. Bagaimana kita bisa mentolerirnya? Aku tidak akan percaya ketika aku beristirahat sejenak. Bisakah rumah kecil ini menghalangi pasukan Buddha dan Taoisme? Pada saat yang sama, Biksu Qibao menggertakkan giginya. Jelas bahwa Biksu Tujuh Harta Karun sudah berada di bar dengan Kota Langit dan Kevin Ye. Namun, tidak mengherankan bahwa siapapun yang senjata ajaibnya ditinggalkan akan marah. Namun, ketika Biksu Tujuh Harta Karun itu kejam, Biksu Agung Tianqi tiba-tiba berkata, Amitabha, Tuan Qibao tidak boleh meremehkan formasi di kota. Menurut pendapatku, kita harus kembali ke Gunung Shou yang terlebih dahulu. Kita harus memikirkan strategi ini untuk menghancurkan formasi. Mendengar Biksu Tianqi menabuh genderang mundur, Biksu Tujuh Harta Karun itu tidak mau berkata, mundur. Kalau kamu mau berhenti, aku tidak akan melakukannya. Aku harus menjaga jalan yang benar hari ini, bahkan jika aku hancur berkeping-keping. Katakan Biksu besar Tujuh Harta Karun itu membenci satu, dan kemudian seluruh orang itu duduk di tanah untuk mengatur napas dan memelihara ki. Melihat Biksu Tujuh Harta Karun itu begitu keras kepala, Biksu Tianqi juga terdiam beberapa saat, dan wajahnya masam. Bab 986. Di hadapan kota langit, yang tidak dapat diserang untuk waktu yang lama, ada susunan yang mengerikan di kota itu. Sebenarnya, Biksu Agung Tianqi telah mengambil langkah mundur. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Biksu Tujuh Harta itu begitu keras kepala sehingga dia menolak untuk mundur. Dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki topi agung untuk menjaga jalan yang benar. Akhirnya, Biksu Kiamat tidak berdaya dan berhenti. Bagaimanapun, Biksu Tianqi bukanlah satu orang, tetapi mewakili seluruh Shaolin. Jika Biksu Kiamat hari ini mundur dan menyebarkannya nanti, Shaolin takut dan takut perang, dan menundukkan kepalanya di depan iblis, maka reputasi Shaolin akan ternoda. Pada saat ini, Biksu Agung Tianqi terpaksa tidak berdaya. Dia sangat lelah dengan apa yang disebut kebenaran dan ketenaran sehingga dia harus diculik di kereta perang Qibao dan Kingsu. Sebenarnya, sejujurnya, ada banyak orang yang hadir yang mirip dengan Kiamat. Di antara mereka, Guru Welas Asih Gunung Putuo adalah salah satunya. Mereka semua sudah lelah dengan ketenaran. Apakah menurutmu orang-orang Buddha dan Tao ini tidak punya tekad untuk menaklukkan setan dan iblis? Mungkin tidak. Tapi apa setan di mata mereka? Mereka adalah setan yang bisa mereka taklukkan. Awalnya, kelompok orang sombong ini juga mengira bahwa Kevin Ye hanyalah anak yang cerewet, dan dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dia bisa menyelesaikan masalah dengan membagi dua dengan tiga. Aku hanya menonton dan bermain kecap. Namun, tidak ada yang mengira bahwa putra Kevin Ye begitu kuat sehingga susunan pelindung gunung saja tidak begitu baik untuk satu sama lain. Melihat bahwa mereka tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, banyak orang secara alami mulai mundur. Bagaimanapun, orang-orang Maoshan yang meninggal dan alat-alat sihir kuil Lanruo hancur. Ada apa dengan kita?
Tapi sekarang situasi di luar kota langit lebih baik daripada orang-orang. Karena kamu telah datang, aku khawatir tidak akan mudah untuk pergi lagi. Di luar kota langit saat ini, Biksu Agung Tianqi, Biksu Agung Qibao, Guru Welas Asih, dan Taois Taiyin Sanren, Taois Tianmen, Taois King Feng, Ziang dari Gunung Souyang, dan Sarjana Maoshan, Kingsu menghentikan laju serangan dan duduk dengan tenang di jalan pegunungan di gerbang rumah Kevin Ye. Para pemimpin dari dua sekolah agama Buddha dan Taoisme membentuk lingkaran saat ini dan tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Meskipun Biksu Agung Qibao telah memutuskan untuk mengambil langkah mundur dan mengambil pandangan jangka panjang, apa yang tidak dia setujui hanyalah langkah mundur. Di hadapan kastil seperti batu di depannya, pertimbangan jangka panjang masih diperlukan. Di sini, pemimpin kedua aliran Buddhisme dan Taoisme semuanya menatap wajah Biksu Agung Tianqi, yang tidak berdaya. Lagi pula, siapa yang membiarkan dirinya menjadi yang tertinggi di antara orang-orang ini? Meski begitu, yang pertama berbicara bukanlah biksu apokaliptik, tetapi Tao yang bersemangat. Sebagai guru yang getir menyerang Kevin Ye, wajar saja jika Tao dari Kingsu harus menjadi yang pertama berbicara. Dengarkan Kingsu Dao, guru Buddhisme dan Taoisme. Guru, awalnya pertemuan menaklukkan iblis dan menaklukkan iblis ini tidak dapat membuat saya berbicara. Tetapi sekarang saya ditinggalkan dengan keluarga miskin dan keluarga yang kesepian, jadi saya ingin mengatakan sesuatu untuk seluruh aliran Maoshan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru Buddha atas bantuan mereka kepada Gunung Maoshan kami. Di saat kritis seperti ini, saya masih tidak menyerah dan menegakkan keadilan untuk Gunung Maoshan saya. Sekali lagi, saya tidak punya apa-apa untuk dibayar. Saya hanya bisa tunduk kepada Anda, guru. Setelah itu, pendeta Tao berpura-pura berlutut di hadapan semua orang, lalu membenamkan kepalanya dalam-dalam ke tanah. Melihat pendeta Tao Kingsu begitu tulus, Biksu Agung Tianqi tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan wajahnya. Begitu dia mengangkat tangannya, kekosongan membantunya berdiri. Zhang Jiao Kingsu, kata-katamu berat. Tolong cepatlah berdiri, tolong. Ya, tujuan saudara-saudara penganut Buddha dan Tao kita adalah untuk mengajar Kingsu dan membunuh iblis dan setan. Mengapa Anda harus melakukan upacara besar ini? Dalam isak tangisnya, Kingsu tidak sopan. Dia cepat-cepat mengangkat kepalanya dan mengamati kerumunan. Kemudian dia membuka mulutnya, dan Kingsu melanjutkan, Tuan, saya di sini untuk menaklukkan iblis dan melenyapkan iblis, dan membawa Kevin Ye ke pengadilan. Tetapi seperti yang baru saja saya lihat, bagaimanapun juga, kita berasal dari berbagai sekte dan faksi, dan koordinasi serta pengiriman tidaklah sempurna. Poin kedua yang ingin saya katakan saat ini adalah bahwa ular tanpa kepala tidak dapat melakukannya. Saya ingin meminta Guru Tianqi untuk maju dan menjadi pemimpin para iblis dan setan. Saya tidak tahu apakah Anda yang bertanggung jawab. Apakah Anda punya pendapat? Orang-orang tidak menyangka bahwa Kingsu akan mengatakan hal seperti itu di saat seperti ini. Tentu saja, saya khawatir yang paling tidak terduga adalah Biksu Kiamat. Menghadapi penunjukan Kingsu sebagai pemimpin, hati Biksu Tianqi dipenuhi dengan senyum pahit yang tak terlukiskan. Mengapa, dari zaman dahulu hingga sekarang, sebagai pemimpin jalan yang benar, kultivasinya adalah yang tertinggi, dan pengorbanannya juga yang terbesar. Jelas, Kingsu saat ini akan mengikat biksu besar Tianqi dengan kuat ke kereta perangnya, dan tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Saya tidak punya pendapat, saya juga tidak punya pendapat. Guru Tianqi adalah yang tertinggi di antara kita. Saya tidak punya pendapat tentang hal itu. Meskipun ada keheningan sejenak, tidak ada yang mengajukan keberatan pada akhirnya. Kingsu memiliki senyum buruk di hatinya saat ini, dan memiliki rasa puas diri yang kuat, tetapi emosi semacam ini tidak terlihat di wajahnya. Melihat bahwa semua orang tidak memiliki pendapat, Kingsu mengangguk dan berkata, karena semua orang tidak memiliki pendapat, kami akan menunggu perintah Tuan Tianqi untuk tindakan selanjutnya. Kemudian dia menoleh ke Biksu Agung Tianqi dan berkata, Tuan, Anda memiliki ajaran Buddha yang mendalam dan kultivasi yang mendalam. Menurut pendapat Anda, iblis Kevin Ye tidak akan muncul dan kita tidak akan dapat memasuki rumah ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kali ini Kingsu hanya mengucapkan beberapa patah kata kungfu kepada Biksu Agung Tianqi untuk mengepung. Sekarang, pemimpin iblis penakluk dan iblis tampaknya senang mendengarnya. Dia dapat memerintah semua sekte yang hadir. Faktanya, Kingsu telah meletakkan kutukan lingkaran ketat di kepala kiamat. Saya khawatir sulit bagi Biksu Agung Tianqi saat ini untuk mengatakan bahwa dia harus mundur dan kembali ke Gunung Souyang. Setelah memikirkannya, Biksu Agung Tianqi bukanlah orang bodoh. Dia melirik kota langit di sekitarnya dan berkata,
menurut pendapatku, jika kita ingin melihat dermawan Kevin Ye ini, kita hanya dapat menghancurkan pertempuran dengan kekuatan. Mendengar kiamat, semua orang mencibir pada diri mereka sendiri, hancurkan pertempuran terlebih dahulu, bukankah Nima omong kosong? Jika kita dapat menembus pertempuran dengan mudah, kita akan membunuhnya. Apalagi yang Anda inginkan dari pemimpin. Namun, setelah jeda, dia melanjutkan, terima kasih banyak telah membiarkan saya menjadi pemimpin. Namun, saya sudah bertahun-tahun tidak keluar dari Gunung Shaoxi, dan saya tidak tahu apapun tentang dunia luar. Terlebih lagi, formasi di rumah di depan kita adalah milik formasi Tao, dan saya tidak terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, strategi untuk menghancurkan formasi tersebut harus diserahkan kepada beberapa pemimpin Daozong agar lebih stabil. Apakah menurut Anda begitu? Begitu Biksu Agung Tianqi mengatakan ini, hati omelan ibu Daozong muncul. Tiba-tiba, Tianmen, King Feng, dan Taiyin Sanren semuanya saling memandang dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dan Biksu Agung Tianqi adalah dewa tua. Jika dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia akan menunggu beberapa Master Daozong untuk berbicara. King Su mencibir padanya dan berkata dalam hatinya, kiamat adalah hantu tua Taoisme selama ribuan tahun. PS, rekomendasikan buku baru dunia, Dragon Soul Agent, novel urban ambigu yang super bagus, semoga saudara-saudari lebih banyak yang mendukung. Bab 987. Menendang bola bukanlah keterampilan yang umum. Bahkan para biksu dan Taois yang terlihat tinggi dan tidak makan kembang api dapat memainkannya dengan tajam dan jelas. King Su baru saja mengitari Biksu Agung Tianqi. Dia hanya tahu bahwa dia tidak dapat menyingkirkan gelar pemimpin. Dia hanya membalikkan kata-katanya dan melemparkan kentang panas ke beberapa pemimpin Daozong karena alasan bahwa dia tidak mahir dalam susunan keluarga saluran. Daozong telah menunggu untuk melihat kegembiraan. Sekarang benar-benar pertanda geomantik pada gilirannya. Sekarang giliran mereka. Itu disebut kekusutan di hati mereka. Melihat kembali biksu kiamat, itu adalah dewa tua di dalam hatinya, berkata dalam hatinya, kalian tidak memilih saya sebagai pemimpin, tidakkah kalian membiarkan saya memberi perintah dan menunggu untuk melihat lelucon saya? Itu bagus. Saya, pemimpin, akan memberi kalian beberapa tugas terlebih dahulu, sehingga kalian dapat merasakan rasa sakitnya. Biksu Tianqi sendiri adalah anggota Sekte Buddha. Tentu saja, dia tidak akan menargetkan Sang Buddha, jadi dia menendang bola ke arah tiga guru besar Daozong. Sekarang, apakah itu kiamat, tujuh harta atau guru welas asih, mata mereka mulai berputar pada tiga guru besar Daozong. Tianmen, Taiyin dan King Feng selalu mengeluh, karena mereka adalah orang pertama yang melihat formasi di kota langit, dan mata mereka hitam. Jika mereka memiliki cara untuk memecahkannya, mereka akan mencoba membunuhnya dengan kiamat. Anda melihat saya melihat Anda, ketiga orang ini semua menunggu satu sama lain untuk membuka mulut mereka terlebih dahulu, dan rasa malu di wajah itu dapat dilihat oleh semua orang. Melihat bahwa ketiga guru Daozong semuanya terdiam, Biksu Tujuh Harta bercanda, Tianmen, King Feng dan Taiyin adalah guru Daozong untuk waktu yang lama. Dapatkah Anda mengatakan bahwa bahkan Anda tidak dapat memecahkan formasi di kota ini? Kata-kata Biksu Tujuh Harta tampaknya memuji, tetapi sebenarnya, mereka telah mengubah cara mereka untuk merusak tiga guru Tao. Benar saja, ketiga Master Tao itu mendengar perkataan Biksu Tujuh Harta Karun itu, dan seketika wajah mereka membiru dan pucat. Akhirnya, Taiyin yang abadi itu berkata terlebih dahulu, Tuan Qibao, mari kita tertawa. Meskipun kita semua berasal dari Sekte Tao, kita tidak dapat dibandingkan dengan pendeta Tao Tianmen dan King Feng di Kongtong. Jadi, jika Anda ingin menanyakan tentang asal-usul formasi di kota itu, saya khawatir Anda harus bertanya kepada mereka tentang dua orang abadi sejati itu. Taiyin Sanren licik. Prestasi dan wawasannya tidak sebaik milik pihak lain. Dia langsung mengangkat dirinya sendiri, tetapi dia tidak menginginkan wajah Sekte Tao. Dalam hal ini, Biksu Tujuh Harta Karun dan Guru Welas Asih hanya bisa tersenyum dingin untuk sementara waktu. Semua orang bisa memainkan bola, dan reputasi Daozong tidak dibawa oleh dirinya sendiri, jadi Taiyin Sanren tidak cukup sopan untuk menendang bola ke Tianmen dan King Feng. Tianmen dan King Feng langsung tampak muram. Mereka mencungkil Taiyin Sanren dan tampaknya menyalahkannya karena kurangnya kesetiaannya. Namun, bagaimanapun juga, kentang panas telah diserahkan kepada Tianmen dan King Feng. Kedua orang ini harus berbicara. Kalau tidak, itu akan membuat orang tertawa. Setelah memikirkannya cukup lama, King Feng menghela napas dan berkata, "Yah, itu semua karena aku tidak pandai belajar. Aku tidak mempelajari formasi. Aku juga agak tidak mengerti formasi di rumahku.
Kalau saja ada rekan-rekan dari sekolah Tao Kunlun saat itu, mereka pasti sangat memahami formasi. Aku tidak dapat membantumu saat ini. Cinta tidak dapat membantu, King Feng juga memaksakan tanggung jawabnya sendiri. Pada saat ini, akan ada Tianmen. Ketika Tianmen mengalihkan pandangannya, dia berkata, "Sialan, kalian berdua berlari lebih cepat dari kelinci, jadi aku akan membiarkan orang malang itu mempermalukanku. Di mana aku bisa melakukan hal yang semudah itu?" Setelah memikirkannya sebentar, Tianmen hanya menahan hatinya dan berkata, "Kalian adalah sekte yang sama dari Buddhisme dan Taoisme. Formasi Tao kita selalu tidak dapat diprediksi dan berubah-ubah. Aku khawatir esensi dari formasi tidak dapat dijelaskan dengan jelas untuk sementara waktu, dan Tao tidak jelas. Namun, ada dua cara untuk menghancurkan formasi Tao. Yang pertama adalah mengenal diagram susunan, dan menyilangkan susunan dengan yin dan yang serta 5 elemen. Yang kedua adalah menghancurkan susunan dengan paksa menggunakan kekuatan sihir tertinggi. Sekarang kita tidak tahu apapun tentang formasi di kota ini, jadi saya khawatir kita harus memperjuangkannya." Sambil berkata, sambil berhenti, mata Tianmen tiba-tiba dan tanpa syarat melirik ke arah Taois King Feng. "Sekarang ada 6 senjata ajaib di kota ini. Menurut pendapat saya, satu-satunya senjata yang dapat kita tandingi dengannya adalah segel kongtong di tangan saudara King Feng. Segel kongtong adalah harta paling berharga dari kaisar. Jika Anda ingin menghancurkan susunan ini, saya khawatir itu pasti segel kongtong." Sebenarnya, Tianmen tidak tahu apa itu kota langit dan bagaimana cara memecahkan susunannya. Dia hanya mengatakan ini karena dia ingin melemparkan kentang panas ke Taois King Feng. Siapa yang membuat orang ini begitu tidak tahu berterima kasih dan meninggalkannya sendiri? Namun, dalam menghadapi kata-kata pedas dari pendeta Tao Tianmen, pendeta Tao King Feng segera membalas, "Ini tidak benar. Meskipun segel kongtong kita adalah segel kaisar, harta surga dan bumi, ada pedang kaisar Suanyuan yang menjaga rumah ini. Saya khawatir segel kaisar kongtong tidak memiliki cara untuk melakukannya." Berbicara tentang mata King Feng, dia melirik ke arah San Ren Taiyin di sisi lain. "Jika kita berbicara tentang senjata ajaib, saya pikir pedang ganda Tianlei yang diajarkan oleh Taiyin di Gunung Wuhua sangat kuat dan dapat digunakan untuk menghancurkan susunan." Taiyin dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Saudara King Feng bercanda. Pedang kembar guntur saya adalah barang lusa. Bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan alu ajaib di tangan Guru Tianqi? Itu adalah senjata ajaib yang diwariskan oleh leluhur Dharma, dan itu sangat kuat." Begitu Taiyin mengatakan ini, dua pemimpin Daozong lainnya bahkan berkata, "Ini masuk akal, ini masuk akal." Tianqi sangat marah di dalam hatinya sehingga dia akhirnya menendang bola kembali. Atas hal ini, hati Tianqi hanya bisa memarahi dengan marah, orang-orang Daozong benar-benar tidak tahu malu. Namun, Biksu Agung Tianqi hanya bisa memarahi dalam hatinya saat ini, tetapi tidak mungkin. Sekelompok orang dari dua sekolah Buddha dan Taoisme ini duduk di luar kota langit, menendang bola satu sama lain. Yang lain. Ini adalah duel, apalagi penyerangan. Setelah menyaksikan orang-orang ini bertengkar satu sama lain, salah satu dari kerumunan akhirnya menghela napas, matanya penuh kekecewaan. Orang ini tidak lain adalah seorang Taois Ziyang di Gunung Souyang dekat laut. Taois Ziyang adalah orang yang positif dan ingin melenyapkan iblis dan membela Taoisme. Taois Ziyang berpikir bahwa ketika dua aliran Buddhisme dan Taoisme muncul, mereka pasti akan menghancurkan Kevin Ye dengan sikap menghancurkan yang layu dan membusuk. Namun, mereka tidak ingin menghadapi kesulitan. Kedua penganut Buddha dan Tao saling dorong untuk sementara waktu, dan segala macam penolakan sebenarnya mengadakan forum yang membosankan di bawah kota langit Kevin Ye, yang tidak disebut pertimbangan jangka panjang. Melihat cahaya langit timur perlahan bersinar, rasa sakit di hati Taois Ziyang menjadi semakin serius. Sepasang mata tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat, menatap kota langit, haha, 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 dua senyum pahit. Dibandingkan dengan para dogerel tua ini, Tao Ziyang masih terlalu muda, dan penafsirannya tentang sifat manusia bukanlah sesuatu yang dapat dipandang rendah oleh Kevin Ye, seorang monster tua setingkat abu tulang. Oleh karena itu, dengan nilai positif dan keyakinannya sendiri yang selama ini dipegang teguh, Tao Ziyang hanya dapat menghabiskan waktunya di sini, mendengarkan kelompok penganut Buddha dan Taoisme yang penuh dengan keadilan ini bertengkar.